行到大森林的魂兽数目，100年前少了多少？我战胜强敌，我会给你们一个位。伸展开一样。Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Doyan Film. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Dolu Kontinen atau bisa juga disebut dengan reliefnya dari film anime Shaolin. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan mendapatkan ranting 6,7 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup di sebuah pedesaan di tengah hutan bersama ayahnya. Oh ya, satu catatan untuk kalian bahwa di film ini semua manusia mempunyai roh pelindung sejak ia lahir. Roh pelindung tersebut terbagi beberapa golongan, yaitu roh pelindung bertipe petarung, pendukung, dan ada juga bertipe bertahan. Daripada spoiler di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film pun diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Ia adalah Tansan. Dirinya hidup di sebuah pedesaan bersama ayahnya yang bernama Tan Hao. Ayahnya tersebut berprofesi sebagai pembuat pandai besi di desa tersebut. Dalam kesehariannya, Tansan pun selalu membantu ayahnya dan juga dirinya selalu mempelajari buku ilmu kebatinan pemberian ayahnya, yang dimana buku tersebut berisi teknik-teknik bertarung yang sudah turun-temurun dari keluarga nenek moyangnya dahulu. Setelah dirasa cukup untuk latihan di hari itu, Tansan pun memutuskan untuk pulang. Tetapi saat di perjalanan, ia pun bertemu dengan monster roh laba-laba yang dimana umur monster roh tersebut berumur 2000 tahun. Alhasil Tansan pun diserang oleh monster roh tersebut dengan teknik jurus yang dipelajarinya. Tansan pun berusaha melawan sambil menghindar. Dengan sisa teknik jurus yang dimilikinya, ia pun berhasil melukai mata kiri monster roh tersebut. Setelah melakukan pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Tansan pun harus mengakui kekalahan dari monster roh tersebut, karena pada dasarnya kekuatan roh monster tersebut cukuplah jauh dari dirinya. Dan alhasil Tansan pun terpojok hingga ia pun terjatuh dan siap-siap untuk dihabisi oleh monster roh tersebut. Untungnya Tansan pun diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Suyantao. Suyantao adalah seorang roh master yang datang dari kota dan kebetulan dirinya berniat untuk pergi ke desa milik Tansan, dan juga dirinya berniat untuk merekrut murid baru dan dibawanya ke kota, yang dimana murid-murid tersebut akan belajar di sebuah akademi untuk menjadi penerus roh master selanjutnya. Singkat cerita, Suyanto pun berhasil mengusir monster roh tersebut karena pada dasarnya dirinya mempunyai kekuatan 4 cincin roh yang sudah terbangkitkan di dalam dirinya. Tidak cuman itu, Suyanto pun merasa kagum terhadap Tansan karena pada dasarnya untuk melawan monster roh harus mempunyai roh pelindung yang sudah terbangkitkan di dalam dirinya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Tansan pun pulang dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ayahnya. Tidak cuman itu, Tansan pun menceritakan hal-hal aneh tentang mimpi-mimpi yang sering dialaminya ketika ia tertidur. Di sisi lain, rupanya Suyanto pun pergi menemui kepala desa di desa tersebut dengan berniat untuk melakukan upacara pembangkitan roh pelindung milik warga, dan dirinya berniat untuk melakukan upacara tersebut keesokan harinya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Suyantao, akhirnya kepala desa tersebut pun berniat untuk memberitahu Tansan bahwa di desanya akan dilakukan upacara pembangkitan roh pelindung milik warga dan menyuruh Tansan untuk ikut dalam upacara tersebut. Namun di sisi lain ternyata ayah Tansan melarang dirinya untuk ikut tanpa memberitahu alasannya yang pasti. Hingga malam pun tiba di mana ayah Tansan membakar buku yang dipelajari oleh Tansan karena menurutnya Tansan sudah mempelajari teknik-teknik dari buku tersebut, dan juga ayahnya pun berpesan untuk merahasiakan kepada siapapun tentang buku yang sedang dipelajari oleh dirinya.
Singkat cerita, di pagi harinya Tang San pun diam-diam pergi tanpa sepengetahuan ayahnya ke acara pembangkitan roh yang ada di desanya. Dengan rasa ingin tahu yang ada di dalam dirinya, akhirnya Tang San pun mengintip acara tersebut. Dan di sisi lain, diperlihatkan beberapa pemuda dari desa tersebut yang berhasil membangkitkan roh pelindung yang ada pada diri mereka. Tetapi faktanya, membangkitkan roh pelindung saja tidak akan cukup untuk menjadi roh master yang sejati. Karena pada dasarnya, hanya orang yang memiliki roh kekuatan penuh saja yang mampu menjadi roh master sejati. Setelah acara pun selesai, Suyanto menemui Tang San karena menurut pribadinya Tang San mempunyai kekuatan roh penuh yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Suyanto pun mengajak Tang San untuk ikut ke dalam dengan tujuan mengecek atau membangkitkan roh pelindung yang dimiliki oleh Tang San. Setelah roh pelindung milik Tang San pun bangkit, rupanya roh pelindung milik Tang San adalah rumput biru perak yang dianggap oleh Suyanto roh pelindung yang umum dan kurang berguna. Namun tidak cuma di situ, tangan kirinya seperti terpancing ingin mengeluarkan roh pelindung yang lain. Suyanto pun menyuruh Tang San untuk memegang batu roh yang dimana jika batu roh tersebut menyala secara penuh, maka hal itu menandakan bahwa orang tersebut mempunyai kekuatan roh penuh dan berkesempatan menjadi master roh mendunia. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Tang San pun memperlihatkan roh pelindung miliknya kepada ayahnya. Tidak cuman itu, Tang San pun menceritakan bahwa di tangan kirinya seperti ada energi roh pelindung yang lain yang ingin keluar. Mendengar hal itu, ayahnya pun menyuruh Tang San untuk fokus kepada tangan kirinya. Dan tiba-tiba keluarlah roh pelindung kedua yang menyerupai palu. Dan ayahnya pun berkata bahwa dirinya mempunyai roh pelindung ganda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ayahnya pun berpesan kepada Tang San bahwa tidak boleh mengeluarkan palu tersebut secara sembarangan, dan jika memang harus mengeluarkannya, palu tersebut harus digunakan untuk bertahan, bukan untuk membunuh. Dan di sini ayahnya pun mengajarkan hal terakhir sebelum Tang San pergi ke akademi, yaitu Tang San harus membuat sebuah jarum dari besi dengan menggunakan teknik yang sudah dipelajari oleh Tang San, yang dimana dirinya harus memukul besi tersebut hanya di satu titik. Setelah beberapa hari mencoba untuk menempa besi tersebut, akhirnya Tang San pun berhasil membuat sebuah jarum dan ayahnya pun mengizinkan dirinya untuk pergi ke akademi untuk menjadi master roh. Dengan syarat Tang San harus bersumpah bahwa dirinya tidak boleh bergabung dengan balai roh pelindung yang ada di kota. Karena ayahnya berpendapat bahwa balai roh pelindung mempunyai prinsip yang salah, dan ayahnya pun berjanji bahwa jika suatu nanti Tang San sudah menjadi lebih kuat, ayahnya akan menceritakan tentang sosok ibunya. Akhirnya Tang San pun pergi diantar oleh kepala desa ke akademi di kota. Sesampainya di akademi tersebut, Tang San pun bertemu dengan anak Pak Wali Kota dan juga seorang guru yang sedang bersantai di depan pintu yang bernama Master Xiao. Lantas Tang San pun ditanya oleh anak Pak Wali Kota tersebut tentang roh pelindung yang dimilikinya. Akhirnya Tang San pun menunjukkan roh pelindung miliknya dan menceritakan bahwa dirinya direkomendasikan oleh Master Suyanto karena memiliki kekuatan roh pelindung penuh. Sontak Master Xiao yang mendengar pembicaraan mereka pun kaget karena pada dasarnya Master Xiao adalah seorang peneliti tentang dunia roh, hingga akhirnya mengetahui bahwa Tang San memiliki roh pelindung ganda karena mempunyai roh pelindung penuh. Lantas Master Xiao pun bertanya tentang perihal roh pelindung yang dimiliki oleh Tang San, dan juga Master Xiao meminta Tang San untuk mengeluarkan roh pelindung gandanya. Tapi di sini Tang San bersikeras mengaku bahwa dirinya tidak memiliki roh pelindung ganda dan akhirnya Tang San pun pergi. Beberapa saat kemudian, Tang San pun mendengar bahwa ada satu syarat yang harus dilakukannya untuk masuk ke akademi tersebut, yaitu dirinya harus membunuh seekor kelinci, tetapi Tang San menolak hal tersebut karena dirinya menganggap hal tersebut menantang prinsipnya pribadi. Hingga rupanya Tang San pun memilih untuk melepaskan kelinci-kelinci tersebut. Hal yang dilakukan oleh Tang San rupanya ditentang oleh anak Pak Wali Kota. Hingga akhirnya Tang San pun harus adu mulut dengan anak Pak Wali Kota. Untung saja Master Xiao menyelamatkan Tang San dari adu mulut tersebut. Di sisi lain, rupanya seorang perempuan mengintip apa yang dilakukan oleh Tang San tadi. Dirinya bernama Siwu dan juga dirinya mempunyai roh pelindung, yaitu roh pelindung kelinci. Lalu Tang San pun pergi ke kamarnya untuk membereskan pakaiannya, dan di situ Tang San pun bertemu dengan murid baru juga yang bernama Wang Sheng. Ia pun memiliki roh pelindung berupa harimau bertarung. Dirinya pun mengklaim bahwa dirinya adalah ketua di kamar tersebut. Tidak lama berselang, datanglah Siwu dan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menjadi ketua di kamar asrama itu. Di sisi lain, rupanya Wang Sheng tidak terima dengan keputusan tersebut. Akhirnya Siwu menantang Wang Sheng untuk bertarung.
Ternyata Siwu dapat dengan mudah mengalahkan Wang Sheng tanpa menggunakan roh pelindungnya, hingga akhirnya si isi kamar itu pun mengakui bahwa Siwu adalah ketuanya. Setelah dinobatkannya Siwu sebagai ketua, tidak lama kemudian datanglah guru wanita di akademi tersebut dan meminta Siwu untuk pindah dari kamar itu ke asrama wanita karena ada kesalahan nama di dalam pendataan murid-murid di dalam akademi tersebut. Singkat cerita, Tangshan pun berniat untuk mencari pekerjaan sampingan di sela-sela belajarnya. Ia pun mendatangi sebuah toko pandai besi dan dirinya pun meminta pekerjaan di toko pandai besi tersebut. Di sana, dirinya menunjukkan keahliannya yang diajarkan oleh ayahnya. Melihat kepiawaian yang dimiliki Tangshan, pemilik toko tersebut pun kaget karena ternyata Tangshan memiliki keahlian palu udara yang melegenda. Hingga akhirnya Tangshan pun diterima bekerja di toko itu dan mendapatkan bayaran pertamanya. Lanjut, singkat cerita, malam pun tiba. Di saat semua sudah terlelap tidur, rupanya Siwu menyelinap ke kamar tidur Tangshan dan ia pun tidur di sebelahnya. Tangshan yang merasa capek karena seharian sudah bekerja, dirinya pun mengira bahwa dirinya sedang berhalusinasi. Namun saat Tangshan terbangun di pagi harinya, ia pun terkejut melihat Siwu sudah ada di sampingnya. Rupanya hal itu pun menjadi tontonan teman-temannya. Singkat cerita, anak Pak Wali Kota yang penasaran dengan Siwu, dirinya pun berniat untuk mengajak Siwu makan bersama. Akan tetapi ajakan tersebut pun ditolak oleh Siwu. Anak Pak Wali Kota yang merasa bahwa dirinya dipermalukan oleh Tangshan mulai menaruh dendam terhadap Tangshan karena dirinya mengira Tangshan sudah menghasut Siwu untuk menolak ajakannya. Hingga tiba kelas pun dimulai. Anak Pak Wali Kota yang sebelumnya sudah menaruh dendam terhadap Tangshan, lantas ia pun memilih Tangshan untuk menjadi lawan bertarungnya. Akan tetapi anak Pak Wali Kota tidak bisa melawannya. Hal itu dikarenakan jurus-jurus yang dimiliki oleh Tangshan yang dipelajari sejak ia kecil. Dan tiba-tiba gurunya yang melihat hal itu langsung memisahkan mereka dan menghukum Tangshan untuk menyapu halaman di akademi tersebut. Dan ternyata anak buahnya anak Pak Wali Kota dengan sengaja menaruh perangkap untuk mencelakai Tangshan. Tetapi berkat ajian yang dimiliki oleh Tangshan, akhirnya Tangshan pun dengan mudah menyapu jebakan tersebut dan tepat meledak ke arah anak Pak Wali Kota yang sedang bersembunyi. Cerita pun berlanjut di mana semua murid diperintahkan untuk mengeluarkan roh pelindung yang dimilikinya. Akan tetapi setelah melihat roh pelindung milik Tangshan, guru tersebut pun menganggap roh pelindung milik Tangshan tidak berguna dan menyuruh Tangshan untuk menjadi guru teori dan mengubur harapan menjadi roh master. Tangshan yang merasa tidak puas dengan pernyataan gurunya tadi, akhirnya Tangshan pun menemui Master Xiao. Dirinya meminta Master Xiao mengajari Tangshan agar roh pelindung miliknya bisa berguna dan lebih kuat. Lalu Master Xiao pun menyuruh Tangshan untuk mengamati roh pelindungnya dengan bertujuan agar Tangshan bisa lebih dekat dengan roh pelindungnya tersebut. Setelah mendapatkan jawabannya, Tangshan pun langsung mendatangi Master Xiao dan meminta langkah selanjutnya agar dirinya bisa mengontrol roh pelindungnya tersebut. Dan di sini Master Xiao pun menyarankan Tangshan untuk menjadi Master Roh bertipe pengontrol karena berdasarkan roh pelindung yang dimiliki oleh Tangshan. Dan tiba-tiba Tangshan pun berhasil merubah roh pelindungnya ke bentuk sebuah akar. Akan tetapi Tangshan pun belum sepenuhnya bisa mengontrol roh pelindungnya tersebut.